Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Ain, NPM 1904010041, kelas PAI 7A. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih berada dalam keimanan. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita lafalkan guna memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prasangka baik kepada Allah. Hal yang sudah seharusnya orang mukmin ketahui, yaitu Allah berdasarkan sangkaan hambanya. Jadi Allah mengikuti prasangka kita terhadap Allah tersendiri. Jadi kalau kita mempunyai prasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita suudzon kepada Allah, maka Allah juga akan mengikuti prasangka diri kita sendiri. Sebagaimana penjelasan yang ada di dalam hadis yang berbunyi, ana inda dzanni abdi bi, yang artinya aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai makna di atas, Iyad berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah Allah akan memberi ampunan jika hamba tersebut bertaubat dengan tulus, dengan disertai permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima taubat jika hamba bertaubat. Allah akan mengabulkan doa jika hamba meminta. Allah akan beri kecukupan jika hamba meminta kecukupan. Ulama lainnya berkata, maknanya adalah berharap kepada Allah atau roja dan meminta ampunannya. Syarah Muslim 17:2. Inilah bentuk husnuzan atau berprasangka baik kepada Allah yang diajarkan pada seorang muslim. Jabir berkata bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah SAW saat 3 hari sebelum wafatnya beliau, yang berbunyi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhonna, yang artinya janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon pada Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2877. Husnuzon pada Allah itulah yang diajarkan pada kita dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus memiliki mindset dan keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh pesimis dalam berdoa. Jadi apabila kita bermohon kepada Allah tentang suatu hajat, di dalam hati kita harus selalu ditanamkan perasaan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, walau mungkin terwujudnya hal tersebut menurut kita merupakan hal yang sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Jadi kita harus menanamkan keistiqomahan diri kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Adapun surat lain yang membahas tentang berdoa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syai'u akramallahi ta'ala minad du'a, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3370, Ibnu Majah nomor 3829, dan Ahmad
362 Hasan. Jika seseorang berdoa dengan penuh keyakinan doanya akan terkabul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Di sini kita bisa mengambil hikmah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak boleh ada sedikit lalai. Lalai di sini kita bisa mengambil makna lalai ragu-ragu, husnuzonnya tidak ada. Jadi doa itu cuma dipenuhi dengan rasa pesimis. Aku doa seperti ini kira-kira dikabulkan enggak ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus betul-betul yakin bahwa kita akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada doa yang tidak terkabul, maka yakinlah di balik semua itu merupakan kebaikan yang telah Allah atur. Sebagaimana hadis yang berbunyi, yang artinya tidaklah seseorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah Allah menghindarkannya dari kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad 318 sanad jayyid. Bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba. Selagi doa tersebut merupakan kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah juga akan memberikan balasan kepada kita, entah itu dikabulkan atau diberikan yang lebih baik dari apa yang kita permohonkan. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, terus meminta dengan doa dan memohon ampunan Allah disertai rasa penuh harap padanya adalah jalan mudah mendapatkan mahfirah atau ampunan. Maka yakinlah terus dalam perjanjian yang sudah Allah berikan kepada kita, yakni Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan membawakan dampak negatif untuk kita. Justru dengan berhusnuzon, Allah akan kirimkan limpahan keberkahan dan kebaikan untuk senantiasa mendampingi kehidupan kita dunia dan di akhirat. Nah, kita dengan adanya berbagai penjelasan-penjelasan yang mewajibkan kita untuk berhusnuzon, khususnya dalam berdoa, tentu kita sebagai seorang muslim harus mau mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, karena kelak di yaumil akhir ilmu kita juga akan ditanya ilmu kita untuk apa. Nah, semoga beberapa penjelasan tadi bisa kita amalkan dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa menjaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.